pengujian sensori. Sebelumnya aku bakal jelasin dulu nih pengujian sensori itu apa sih. Jadi pengujian sensori itu merupakan pengujian dengan menggunakan alat indera sebagai pendeteksinya. Hal ini juga didukung oleh pendapat Maulida dan Frigianto pada tahun 2019. Pengujian sensori ini juga membantu kita untuk mengetahui zat ambang batas atau threshold. Makanya pengujian sensori ini juga bisa disebut sebagai uji threshold. Di ini kita akan menggunakan panca indera lidah, di mana lidah merupakan salah satu panca indera yang dapat merasakan rasa asam, manis, asin, pahit, dan umami. Hal ini didukung oleh pendapat Sari et al. Pada tahun 2015. Dan saat melakukan pengujian threshold atau uji sensori ini, kita harus meminum air putih dulu, karena itu akan membantu kita untuk menetralisir lidah kita agar tidak terpengaruh rasa dari produk sebelumnya. Hal ini didukung oleh pendapat Umar et al. Pada tahun 2019. Kali ini aku akan melakukan pengujian threshold dengan parameter asam, asin, manis, umami, dan pahit. Itu parameter asam. Sampel yang kita gunakan yaitu adalah 3 merek vitamin C yang berbeda-beda. Yang pertama ada Fit C, ada Sonsi, dan ada Vitamin. Nah, kita mulai review satu-satu. Yang pertama dari Sonsi dulu ya. Nah, untuk vitamin C merek Sonsi ini teman-teman bisa lihat kuning tapi tidak terlalu kuning, tidak terlalu begitu cerah. Dan untuk rasanya, a few moments later. untuk rasa dari vitamin C merek Sonsi ini asam. Ya, teman-teman jangan lupa dinetralin dulu ya. Yang kedua yaitu merek Fit C. Teman-teman bisa lihat nih, warna vitamin C merek Fit C ini cerah banget, kuningnya jelas banget, dan untuk rasanya kita coba dulu ya. A few moments later. Untuk rasa vitamin C merek Fit C ini tidak asam sama sekali, bahkan aku rasa ada rasa sedikit manisnya. Jangan lupa dinetralin. Selanjutnya ada vitamin C merek Vitasin. Kita rasain ya. Teman-teman bisa lihat nih, untuk warnanya ini kuning, lebih cerah dibandingkan dengan Sonsi. Terus kita rasain ya. A few moments later. Untuk dari segi rasa, vitamin C merek Vitamin C ini sangat asam jika dibandingkan dengan dua jenis vitamin C yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada rasa asin, dan untuk rasa asin kita menggunakan produk keju dengan berbagai macam merek. Untuk keju Kraft kita rasain dulu ya. Untuk dari segi warna dari keju Kraft ini kuning sesuai dengan warna keju pada umumnya. Dan untuk rasanya, untuk keju Kraft sendiri, untuk rasa keju yang cukup familiar di lidah kita, rasanya cukup asin, teksturnya lembut, jangan lupa dinetralin. Selanjutnya yaitu ada keju Pro Cheese. Untuk keju Pro Cheese sendiri, teman-teman bisa lihat warnanya hampir mirip dengan warna dari keju si Kraft tadi. Untuk segi aroma kejunya cukup khas dibandingkan dengan aroma keju si Kraft tadi. Untuk rasanya lebih asin keju Kraft yang tadi. Jangan lupa dinetralin ya. Keju yang terakhir yaitu adalah keju Mac. Teman-teman bisa lihat untuk warnanya, warna Mac ini lebih pudar dibandingkan dengan keju yang lain, atau jika dibandingkan dengan keju Pro Cheese tadi yang lebih jelas intensitasnya.
Untuk aroma sendiri, aroma dari MAC ini cukup menyengat. Menyengat di sini aromanya cukup khas dan langsung tercium gitu loh ketika kita membuka plastiknya. Kita cobain dulu ya. Dan untuk rasanya ini tidak asin jika dibandingkan dengan dua produk sebelumnya. Warna kuning pada keju itu dipengaruhi oleh beta karoten yang terdapat pada keju itu sendiri, di mana beta karoten itu terdapat pada lemak-lemak susu yang digunakan pada proses pembuatan. Hal ini didukung oleh pendapat Hutagalung pada tahun 2017. Keju pada umumnya memiliki rasa gurih, asin, dan manis. Rasa manis itu didapatkan dari komponen laktosa yang terdapat pada keju yang didapatkan dari proses pengolahan susunya. Dan untuk rasa asin berasal dari klorida, sitrat, dan garam-garam mineral yang terdapat pada keju. Dan hal ini didukung oleh pendapat Sari et al. Pada tahun 2014. Itu sendiri dipengaruhi oleh kandungan lemak dan kadar air, di mana semakin banyak kandungan lemaknya maka semakin tekstur keju tersebut. Ini didukung oleh Yalnati et al. 2014. Kita mulai dari parameter rasa manis, yaitu dengan sampel coklat. Ini aku akan cobain dari coklat Silver Queen dulu ya. Untuk coklat Silver Queen sendiri, teksturnya sangat lembut. Ada rasa-rasa gurihnya karena ada kandungan kacang metenya. Dan rasanya cukup manis. Jangan lupa dinetralin. Selanjutnya untuk coklat Cadbury Dairy Milk. Untuk rasanya tidak terlalu manis, cukup lembut. Jangan lupa dinetralin ya. Dan terakhir yaitu adalah sampel KitKat. KitKat ini ada kandungan wafernya, jadi ketika kita makannya ada rasa krenyes-krenyes seperti itu. Di warna, teman-teman bisa lihat nih, ini coklat Silver Queen, ini coklat dari KitKat, dan ini coklat dari Dairy Milk. Bisa teman-teman lihat ini jika kita bandingkan. Untuk dari segi warna, dari coklat Silver Queen ini memiliki warna yang intensitas warna coklatnya itu lebih jelas dibandingkan sampel yang lain. Sampel didapatkan dari adanya penambahan gula. Nah, di mana penambahan gula tersebut akan memberikan rasa manis. Hal ini didukung oleh pendapat Ramla dan Yumas pada jurnalnya pada tahun 2017. Dan untuk warna sendiri itu dipengaruhi oleh banyaknya bubuk kakao yang ditambahkan pada setiap coklat. Dan selanjutnya untuk dari segi tekstur, penambahan dan peningkatan kadar lemak akan mempengaruhi tekstur coklat, di mana semakin banyak kadar lemaknya maka coklat tersebut akan semakin lembut. Hal ini didukung oleh Sutrisno et al. Pada jurnalnya pada tahun 2018. Di parameter rasa umami, teman-teman untuk yang belum tahu umami itu apa, umami itu dari parameter adanya kandungan MSG. Nah, MSG itu monosodium glutamat. Untuk dari Chiki Ball sendiri, teksturnya cukup renyah. Teman-teman bisa lihat ini warnanya orange. Lupa dinetralin dulu ya, agar rasanya tidak bercampur. Untuk dari snack yang kedua itu adalah taro. Untuk MSG-nya untuk dari taro ini yang menurut pendapatku pribadi di sini tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan Chiki Balls tadi. Jangan lupa dinetralin. Dan snack yang ketiga yang terakhir yaitu ada Cheetos. Teman-teman suka Cheetos kan? Untuk dari Cheetos sendiri, MSG-nya lebih terasa jika dibandingkan
dengan 2 sampel yang tadi. Rasa umami pada snack dipengaruhi oleh kandungan glutamat yang terdapat pada snack. Hal ini didukung oleh pendapat Gresinta pada jurnalnya pada tahun 2015. Parameter yang terakhir yaitu pahit. Kita lihat nih teman-teman, untuk dari tekstur kopi Torabika ini sendiri cukup halus, dan untuk tekstur dari kapal api lebih halus lagi jika dibandingkan dengan Torabika. Dan yang terakhir yaitu adalah dari Nescafe. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tekstur dari Nescafe sendiri ini tidak halus jika dibandingkan dengan dua jenis kopi sebelumnya. Di sini ada bulat-bulatan. Nah, untuk kopinya pertama-tama kita review dulu dari kopi Nescafe. Ini teman-teman bisa lihat warna hitamnya sangat pekat. Untuk aromanya sangat menyengat ketika setelah diseduh. Aroma khas kopinya cukup strong. Dan yuk kita cicipi. Untuk rasa dari kopi Nescafe ini sangat pahit, dan aftertaste-nya setelah kita meminumnya itu ada sedikit rasa asam. Jangan lupa di netralin dulu. Di Torabika, teman-teman bisa lihat di sini ampasnya sangat banyak untuk kopi Torabika. Terus warnanya itu tidak terlalu pekat. Untuk aromanya tidak terlalu strong. Terus kita rasain ya. Untuk dari segi rasanya ini cukup pahit, tapi lebih pahit yang sebelumnya, dan tidak ada aftertaste-nya. Itu ada kopi kapal api. Ini teman-teman bisa lihat, ini juga hitamnya juga tidak terlalu pekat, terlalu banyak ampasnya yang mengendap di bawah. Untuk aromanya tidak terlalu strong. Kita rasain ya. Dan untuk segi rasa dari kapal api ini sangat pahit. Ini yang paling pahit kalau menurutku. Terus untuk aftertaste-nya tidak ada rasa asam dibandingkan dengan kopi yang sebelumnya. Rasa untuk kopi yang paling pahit itu adalah kapal api, yang kedua Nescafe, dan yang terakhir ada Torabika. Jadi warna yang pertama itu ada Nescafe, yang kedua ada kapal api, dan yang terakhir ada Torabika. Nah, aftertaste setelah kita meminum kopi tadi itu kan tidak ada merasakan rasa asam, terus ada rasa pahit. Nah, itu disebabkan oleh kandungan kafein yang terdapat pada kopi, di mana kafein itu akan memberikan cita rasa pahit pada kopi. Hal ini didukung oleh pendapat Hayati et al. Pada tahun 2012. Teman, untuk rasa pahitnya pada kopi itu disebabkan karena adanya kandungan felonik dan alkaloid yang terdapat pada kopi. Hal ini juga didukung oleh pendapat Rahmi pada tahun 2015. Kita menyeduh kopi tadi kan kita bisa merasakan aromanya, ada aroma yang strong dan tidak terlalu strong. Nah, itu disebabkan oleh kandungan volatil yang terdapat pada kopi setelah kita menyeduhnya. Hal ini didukung oleh pendapat Rita et al. Pada tahun 2011. Warna pada kopi yang semakin gelap itu dipengaruhi oleh reaksi Maillard, di mana terjadi pada saat proses kondensasi. Nah, untuk partikel kopi sendiri itu mempengaruhi rasa kopi, di mana partikel yang semakin kecil itu akan menyebabkan kopinya menjadi semakin pahit. Hal ini didukung oleh pendapat Asia et al. Pada tahun 2017. Berdasarkan pengujian threshold yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ciki memiliki rasa umami karena diberi penambahan MSG. Keju memiliki rasa asin karena diberi penambahan sitrat, klorida, dan garam-garam mineral. Coklat memiliki rasa manis karena diberi penambahan gula. Vitamin C memiliki rasa asam karena adanya kandungan asam ascorbat. Sedangkan kopi memiliki rasa pahit karena terdapat kandungan felonik, alkaloid, dan kafein.